Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke-15. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Untuk menangani gangguan dari gerombolan-gerombolan tersebut, oleh GS ditugaskan kepada Sersan Haji Suhandi dan Kopral Arwani. Kedua orang tersebut dengan memanfaatkan tenaga-tenaga informasi banyak berhasil melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap anggota-anggota gerombolan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kopral Arwani sendiri gugur tertembak gerombolan ketika melakukan penyergapan di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dengan gugurnya Kopral Arwani, maka GS jadi kekurangan tenaga yang berpengalaman untuk memimpin operasi-operasi penyergapan. Maka terpaksa diminta juga bantuan dari Gesus. Sungguh merupakan suatu keuntungan yang besar bahwa Seksi 1 KMKBDR mempergunakan sistem informan untuk menanggulangi masalah-masalah gerombolan pengacau itu. Terasa benar manfaat sistem informasi itu. Dengan bantuan merekalah tempat-tempat persembunyian gerombolan itu dapat diketahui. Dengan bantuan mereka pula kaki tangannya dapat diringkus. Dalam hal ini, dua orang informan utama bernama Munawar dan Isgan perlu dicatat namanya. Munawar adalah seorang tokoh terkenal di daerah Jakarta Barat. Ia mempunyai hubungan yang luas di kalangan masyarakat Jakarta. Ia mengkoordinir sejumlah informan. Rumahnya dijadikan semacam markas. Ia banyak menerima keterangan-keterangan penting, baik mengenai DITII maupun mengenai gerombolan bambu runcing. Ahmad Bunyamin sendiri sering bermarkas di rumahnya. Isgan adalah tokoh utama informan yang bergerak di Tanjung Priuk dan mengkoordinir sejumlah informan di daerahnya. Dia banyak memperoleh piagam penghargaan termasuk dari Presiden Soeharto sendiri atas jasa-jasanya membantu pemerintah menanggulangi masalah kejahatan dan memelihara keamanan. Dia sebenarnya bekas anggota tentara, tapi setelah penyerahan kedaulatan, ia minta berhenti dan bekerja sebagai penjaga keamanan di Pelabuhan Tanjung Priuk. Tapi jiwa pejuangnya tidak luntur, itu sebabnya tenaganya dipergunakan oleh Seksi 1 KMK Tanjung Priuk dan ternyata tidak mengecewakan. Karena harus juga ikut menangani masalah bambu runcing dan gerombolan bersenjata lainnya, Gesus hampir-hampir tidak mempunyai waktu untuk keluarganya. Seringkali berhari-hari ia tidak pulang, pakaiannya tersebar di berbagai pos, rekan-rekannya sering kali tidak tahu di mana ia berada. Yang mengetahuinya hanyalah Komandan GS Letnan Muda Satiri dan Komandan Seksi 1 KMKBDR Letu Susman. Karena Gesus selalu memberitahu kepada kedua atasannya itu di mana ia berada. Pada suatu hari Ali Murtado menerima surat undangan dari Komandan Divisi 1 DITII Agus Abdullah untuk menghadap langsung kepada Panglima. Karena Panglima Agus Abdullah ingin merundingkan suatu masalah penting. Untuk memudahkan perjalanan, Ali Murtado diperintahkan membawa Sobirin karena Sobirin tahu di mana letaknya markas Panglima. Setelah menerima surat itu, Ali Murtado berunding dengan Gesus meminta saran dan pendapat. Gesus melihat undangan itu dari dua sudut. Dari sudut yang satu, ia melihat undangan itu merupakan bukti meningkatnya kepercayaan Panglima Divisi 1 DITII Agus Abdullah kepada KDKB DR. Dari sudut lain, ia melihat undangan itu sebagai suatu kehormatan bagi Ali Murtado. Maka Gesus menyetujui agar undangan itu segera dipenuhi. Tapi dipesankan juga agar Ali Murtado tetap berlaku waspada dan jangan terlalu lama berada di hutan. Maka berangkatlah Ali Murtado dengan ditemani oleh Sobirin. Kini sudah sebulan Ali Murtado meninggalkan Jakarta. Mengapa belum juga kembali?
Gesus mulai khawatir, jangan-jangan Ali Murtado mengalami nasib yang sama seperti A.M. Firdaus, dipanggil untuk merundingkan sesuatu masalah penting, padahal nyatanya dipanggil untuk dijatuhi hukuman. Gesus memutuskan akan segera mengirim kurir untuk menanyakannya langsung kepada Agus Abdullah. Gesus menunjuk Aming sekalian membawa surat-surat dari berbagai daerah untuk Panglima Divisi 1 DITII Agus Abdullah. Mendengar keterangan dari Aming bahwa Ali Murtado belum kembali ke Jakarta, Agus Abdullah nampak terkejut. Menurut Agus Abdullah, Ali Murtado dan Sobirin sudah 2 minggu yang lalu kembali ke Jakarta. Hilangnya Ali Murtado dan Sobirin oleh Agus Abdullah segera dilaporkan kepada Imam Kartosuwiryo. Oleh Kartosuwiryo, laporan itu diteruskan kepada semua panglima wilayah, semua komandan resimen, dan para komandan batalion, dengan disertai perintah untuk mencari kedua orang penting tersebut. Gesus sendiri tidak tinggal diam, ia memerintahkan semua pos untuk turut mencarinya. Laporan kemudian datang dari Odong, kepala pos Bandung. Odong melaporkan bahwa pada suatu hari posnya mendapat kunjungan seorang kurir dari batalion Kalipaksi, Garut. Dalam suatu percakapan, kurir itu mengatakan bahwa seorang komandan kompi dari batalion Kalipaksi bernama Rojak telah membunuh 2 orang pengkhianat dari Jakarta. Kedua orang itu dibunuh di Ciwaru, Kuningan ketika mereka akan kembali ke Jakarta. Siapa namanya pengkhianat itu? Tanya Odong. Yang seorang bernama Ali, seorang lagi bernama Sobirin, jawab Bung Kurir. Kau yakin benar bahwa mereka itu pengkhianat? Odong bertanya lagi. Bung Kurir mengangkat bahu. Entahlah, mungkin ini berkisar pada persoalan pribadi. Bung Kurir menambahkan. Maksudmu? Desak Odong. Saya tahu Pak Ali dan Pak Rajak dulu bersahabat sangat akrab, tapi mereka kemudian berselisih hebat gara-gara perempuan, sehingga hampir saja mereka duel di hutan. Untung ada yang melelerai. Perempuan yang menjadi gara-gara itu adalah seorang gadis, anak seorang mantri perkebunan di daerah Garut. Gadis itu mula-mula berpacaran dengan Rojak, tapi kemudian ternyata ikut dengan Pak Ali dan mereka menikah di Jakarta. Laporan Odong itu oleh Gesus diteruskan kepada Panglima Divisi 1 DITII Agus Abdullah. Oleh Agus Abdullah diteruskan kepada Imam Kartosuwiryo. Imam Kartosuwiryo segera memanggil Raden Noh, komandan resimen yang membawahi batalion Kalipaksi. Kemudian setelah Raden Noh menghadap, Imam Kartosuwiryo memperlihatkan laporan dari Agus Abdullah dan memerintahkan untuk memanggil komandan batalion Kalipaksi dan komandan kompi Rojak untuk diperiksa oleh Mahkamah Militer. Raden Noh segera melaksanakan perintah Imam Kartosuwiryo. Rojak kemudian diperiksa dan ia mengakui perbuatannya. Hasil pemeriksaan itu diteruskan kepada Sanusi Partawijaya, Ketua Kehakiman DITII. Sanusi Partawijaya kemudian memutuskan menjatuhkan hukuman mati bagi Rojak. Keputusan hukuman mati itu tindakannya dikirim ke seluruh instansi DITII di semua wilayah. Hukuman mati itu sendiri segera dilaksanakan. Meninggalnya Ali Murtado jelas merupakan suatu kerugian bagi DITII, khususnya bagi Imam Kartosuwiryo dan Agus Abdullah, dan merupakan suatu kerugian pula bagi GS. Gesus merasa seakan-akan kehilangan sebelah tangan, diakui atau tidak. Sedikit banyak Ali Murtado telah berjasa terhadap Seksi 1 KMKB DR. Sebagai pengganti Ali Murtado, Panglima Divisi 1 DITII Agus Abdullah dengan persetujuan Kartosuwiryo memuluskan mengangkat Gesus untuk menduduki jabatan sebagai Komandan KDKB DR dengan pangkat Mayor TNI. Sedangkan Ahmad Bunyamin diangkat menjadi Komandan KBW 1 merangkap Kepala Staf KDKB DR. Pada waktu itu tokoh-tokoh NII adalah sebagai berikut. 1. Sekar Manji Marijan Kartosuwiryo menjabat imam merangkap Panglima Tertinggi TII. 2. Kapten Van Klep alias Sobar alias Salam Parsi alias Abdul Haq menjabat sebagai penasehat Imam Kartosuwiryo merangkap Menteri Penerangan NII.
3. Sanusi Partawijaya menjabat sebagai wakil imam merangkap ketua Majelis Kehakiman Mahkamah Islam Indonesia. 4. Agus Abdullah menjabat Panglima Wilayah Divisi 1 Sunan Rahmat DI/TII. 5. Sohbi menjabat sebagai Wakil Panglima Wilayah Divisi 1 DI/TII. 6. Adah Jailani menjabat Panglima Wilayah Divisi 7 Heru Cokro dengan pangkat kolonel. 7. Haji Jenal Abidin menjabat sebagai Wakil Panglima Wilayah Divisi 7 Heru Cokro dengan pangkat letnan kolonel. 8. Raden Noh Komandan Resimen 81 dengan pangkat letnan kolonel. 9. Danu Komandan Daerah Cirebon dengan pangkat letnan kolonel. Danu ini terkenal kekejamannya di daerah Indramayu. Setelah kematian Ali Murtado, sengaja Gesus agak menahan langkahnya dengan tujuan untuk menimbulkan kesan kepada pihak sana bahwa kehilangan Ali Murtado itu besar pengaruhnya. Tapi tentu saja ia tidak boleh terlalu lama menahan langkahnya karena ia harus membuktikan ke pihak sana bahwa ia mampu menggantikan tugas-tugas Ali Murtado, bahkan mampu meningkatkan peranannya. Maka segera ia meningkatkan frekuensi hubungan kotak hutan dan dengan begitu makin banyaklah keterangan-keterangan penting yang diperolehnya. Salah satu keterangan yang diperolehnya itu sungguh merupakan keterangan yang teramat penting dan sudah lama dinantikan, yakni keterangan yang menyatakan bahwa dalam berbagai pertempuran dengan pihak TNI di berbagai daerah Jawa Barat, pihak DI/TII banyak mengalami kerugian personil dan material berupa banyaknya anggota yang mati dan senjata yang rusak. Mereka berpendapat bahwa senjata mereka banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan dalam pertempuran. Padahal senjata-senjata itu rusak karena mempergunakan peluru istimewa yang dijual oleh Gesus. 8 pucuk Brengun Ahmad Sungkawa dan 6 pucuk Brengun Batalion Kalipaksi semuanya rusak akibat mempergunakan peluru istimewa tersebut dan tidak dapat lagi dipergunakan. Sejumlah karaben dari kedua pasukan itu mengalami pula kerusakan yang sama. Dengan rusaknya senjata-senjata itu, maka dengan sendirinya daya tempur mereka menjadi berkurang. Peluru-peluru istimewa itu bukan hanya kepada pasukan DI/TII saja dikirim, melainkan juga kepada pasukan-pasukan bambu runcing dengan akibat yang sama. Gesus maupun Letu Suhadi dan Letu Susman tentu saja senang mendengar laporan tersebut. Mereka sama-sama berharap mudah-mudahan saja pihak sana tidak menyelidiki dan tidak mengusut lebih jauh sebab musabab kerusakan senjatanya itu. Dengan demikian, usaha untuk menghancurkan mereka secara terselubung dapat ditingkatkan, yakni dengan cara meningkatkan operasi-operasi dari pihak TNI untuk memaksa pihak sana lebih banyak lagi menggunakan peluru. Dan tentu saja mereka akan memerlukan pula peluru-peluru baru. Kita akan menjual lebih banyak lagi kepada mereka dan akibatnya ialah bahwa senjata mereka akan lebih banyak lagi yang rusak. Pada suatu hari, Gesus mendapat kunjungan dari seorang utusan khusus Sanusi Partawijaya bernama Mu'alim Burhan dari Cianjur. Melalui utusan khusus tersebut, Sanusi Partawijaya mengundang Gesus untuk berkunjung kepadanya. Kepada Mu'alim Burhan, Gesus menyatakan kesediaannya untuk memenuhi undangan tersebut secepatnya. Tapi sementara itu ia mulai berpikir karena melihat sesuatu yang kurang logis dalam undangan tersebut. Sanusi Partawijaya adalah seorang tokoh penting DI/TII. Ia adalah wakil imam merangkap ketua Majelis Kehakiman Mahkamah Islam Indonesia. Sedangkan Gesus hanya menjabat komandan KDKB DR saja yang kedudukannya berada di bawah Panglima Divisi 1 DI/TII Agus Abdullah. Mengapa Sanusi Partawijaya tidak memanggilnya melalui Agus Abdullah? Mengapa pula mengundang bukan memanggil? Sebagai akibat munculnya serangkaian pertanyaan itu, Gesus mengambil kesimpulan sementara. 1. Undangan itu sebenarnya bukan merupakan undangan, melainkan merupakan panggilan terselubung. 2. Gesus dipanggil langsung tanpa melalui Panglima Wilayah. Itu mungkin karena persoalannya amat penting dan mendesak. 3. Gesus dipanggil menghadap
Ketua Majelis Kehakiman Mahkamah Islam Indonesia, berarti bahwa persoalannya tentu ada hubungannya dengan soal pengadilan. Mungkinkah peran Gesus telah bocor dan telah diketahui oleh Sanusi Partawijaya, dan karena itu harus segera diadili? Gesus segera merundingkan soal undangan itu dengan Komandan GS dan Komandan Seksi 1 KMKB DR, Letu Susman. Kepada kedua atasannya itu, Gesus menyatakan akan memenuhi undangan tersebut dan akan minta ditemani oleh Sersan Haji Suhandi dan merencanakan akan berangkat dari Pos Sawah Besar pagi hari. Pada hari yang telah ditentukan, Gesus dan Haji Suhandi berangkat dari Pos Sawah Besar bersama-sama dengan Mualim Burhan menumpang oplet menuju Jatinegara. Rencananya di Jatinegara mereka akan mencari taksi gelap untuk meneruskan perjalanan ke Cianjur. Di Jatinegara baru saja Gesus dan Haji Suhandi turun dari oplet, tiba-tiba mereka disergap oleh sejumlah polisi di bawah pimpinan Inspektur Abai dan langsung diborgol. Melihat kejadian itu, Mualim Burhan bertindak cepat. Ia meraih tas berisi pakaian dan surat-surat Gesus, lalu menyeberangi jalan dan langsung naik bis jurusan Bandung. Polisi yang menangkap Gesus dan Haji Suhandi ternyata bertindak keras dan tegas. Gesus dan Haji Suhandi dilemparkan ke atas pick-up dan disuruh jongkok, lalu dirantai ke tiang besi pick-up, kemudian diangkut ke kantor polisi dan langsung dijebloskan ke dalam sel. Inilah untuk pertama kalinya Gesus mengalami akibat pahit dari profesinya sebagai anggota Seksi 1. Betapa ngilunya tangan yang diborgol itu. Kini ia harus bersikap toleran terhadap nyamuk-nyamuk yang menggigitnya. Dibiarkan saja nyamuk-nyamuk itu mengisap darahnya karena ia tidak dapat menggunakan tangannya untuk menepuk nyamuk-nyamuk tersebut. Di samping itu, ia juga harus menahan haus dan lapar sampai malam. Malamnya, kira-kira pukul 21, Gesus diambil dari sel dan dihadapkan kepada Komisaris Sempu Mulyono di Hub Biro. Borgolnya kemudian dibuka. Komisaris Sempu Mulyono menyuguhkan kopi susu dan makanan kepada Gesus. Beliau menerangkan bahwa penangkapan terhadap Gesus dilakukan atas permintaan Letu Susman. Komisaris Sempu Mulyono segera menelepon Letu Susman, berbicara sebentar, kemudian corong telepon diberikan kepada Gesus. Letu Susman mengatakan bahwa besok Gesus akan dikirim ke KMKB DR. Dalam percakapan selanjutnya, Komisaris Sempu Mulyono banyak memuji prestasi yang telah dicapai Gesus. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan seperti itu belum tentu dapat dilakukan oleh orang lain. Beliau kemudian memancing dengan mengatakan bahwa kalau Gesus bersedia ditarik ke kepolisian, beliau bersedia memberikan tempat dan pangkat yang sesuai dengan pekerjaan Gesus. Atas itu semua, Gesus menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya adalah prajurit Pancasila yang berpegang kepada Sabta Marga. Saya bersedia membantu pihak kepolisian asalkan mendapat perintah dari atasan saya." Mendengar jawaban itu, Komisaris Sempu Mulyono tersenyum dan berkata, "Saya senang mendengar jawaban saudara. Saya menghargai pendirian seitu. Saudara, simpanlah pembicaraan kita ini hanya untuk saudara sendiri." "Baik, Pak. Saya berjanji tidak akan membicarakan dengan orang lain. Sekarang, saudara mengerti bahwa penangkapan terhadap diri saudara hanya sebagai sandiwara saja?" Komisaris Sempu Mulyono bertanya. "Hanya sebagian yang saya mengerti," jawab Gesus polos. "Mengapa hanya sebagian? Kalau penangkapan terhadap diri saya ini hanya suatu sandiwara saja, mengapa mereka yang melakukan penangkapan itu bertindak begitu keras kepada saya dan kawan saya? Saya telah disergap begitu rupa, diborgol, kemudian dilemparkan ke atas pick-up, disuruh jongkok, dan masih harus dirantai ke tiang besi pick-up. Saya kira tindakan itu berlebihan." Komisaris Sempu Mulyono senyum dan menjelaskan, "Itu saya kira karena saya telah memberi penjelasan kepada Inspektur Abai bahwa saudara dan kawan saudara adalah orang-orang yang kebal, tidak mempan senjata tajam, dan tidak mempan peluru, dan karena itu harus hati-hati dan harus disertai oleh seorang ahli kebatinan untuk melaksanakan penangkapannya." Jadi, Inspektur Abai sendiri tidak Bapak beritahu mengenai sandiwara ini? "Tidak, hanya Letu Susman dan saya sendiri yang tahu sandiwara ini."
Tapi Pak, menurut hemat saya, mereka masih kurang baik melaksanakan tugasnya. Betul mereka telah bertindak cepat, tepat, dan tegas, tapi mereka kurang teliti. Maaf atas koreksi ini. Maksud saudara? Bapak dapat melihat ini, kata Gesus, tenang sambil menyingkapkan jaketnya, memperlihatkan 2 pucuk pistol otomatis yang tergantung di bawah ketiaknya. Komisaris Sempuk Mulyono nampak terkejut melihat senjata itu. Beliau meminta agar Gesus jangan menceritakan kecerobohan anak buahnya itu kepada Letu Susman. Agar sandiwara Susman Sempuk Mulyono ini jangan sampai diketahui pihak lain, Gesus minta agar penyerahan dirinya kepada Seksi 1 KM KBDR dilakukan secara resmi. Pihak Seksi 1 KM KBDR harus mengajukan surat permintaan kepada pihak kepolisian untuk menyerahkan 2 orang tawanan penting kepada Seksi 1 KM KBDR. Gesus juga minta agar ia tetap diborgol. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.